الحمد لله نستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sambah kepada Rajo berdiri dengan urang gadang, unsur pemerintahan nagari, pemerintahan korong, kampung, aparat pemerintahan nan lebih tinggi, nan berasal dari nagari bagi baik di kampung, di perantauan, atau orang Sumanda. Sambah kepada nenek mama, basa batua, andiko dalam kampung, tampuk je tangkai dalam negeri. Sambah kepada alim ulama, palito nan indak nama padam, camin nan indak nama kabur, suluh bendang, adek dan bimbabu. Sambah kepada cadik pandai, tahu di ujung kato sampai ikan takile jalo tiba. Sambah kepada bundo kanduang, iduit tampik banaza, urang nan duduk, jo sukatan. Taruh kepada pemuda dan pemudi, nan capek kaki, nan ringan tangan, hiasan jo ukiran, bungo kakambang dalam negeri. Salam santun datang bapuhun, ketek indak disabut namo, gadang indak disanjung gala, indak taratuk tabilang gala, sadonan indak tatuk tabilang gala, jo salam sajo ambo kuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indak doh raso kamalinteh jo kamal lampau, paino Allah jo mufakat, pulang no Allah jo perundiangan. Ambo badiri nangko kini tasuruh jo tasirayo menyampaikan kuliah 10 minit di MSTV dengan judul Puaso dan Kesehatan. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 187 dengan ujung ayat takwa, berilmu dan bersyukur. Dan perintah puasa sendiri adalah faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Dan tatkala diberitakan kita hilal dan tatkala kita melihat bulan, hendaklah kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, dengan kita berpuasa tentu badan kita tidak makan. Dengan tidak makan tentu badan kita latih, daya imun kita tentu turun. Itu logika manusia. Tetapi tidaklah demikian setelah diteliti oleh beberapa ahli. Dengan dari perjalanan perputaran siang dan malam, pergantian hari, dan kita menjalani masa pandemi COVID, Severe Acute Respiratory Response Syndrome SARS-2, di mana oleh ahli digolongkan orang itu menjadi dua, yaitu orang yang beriman, berilmu, dan tidak beriman dan tidak berimun. Orang yang beriman dan berimun, dan orang yang tidak beriman dan tidak berimun. Ternyata orang yang berimun itu adalah orang yang senantiasa menjalin silaturahmi, bersyukur, sabar, melaksanakan sholat, menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan cara bertawakal, saum atau berpuasa, membayar sedekah, dan mencintai seni. Jadi ternyata
anggapan dengan kita berpuasa kita menjadi lemah, kita menjadi sakit, tidak terbukti. Dengan masa pandemi COVID kemarin, ternyata dengan orang berpuasa imunnya meningkat. Kemudian pada ayat yang lain Allah mengatakan wa hadainahu najdain. Tunjukkanlah kepada dua jalan. Jadi kita dalam sehari-hari ko hidup memilih. Ya. Hidup kita ini memilih. Ada orang yang memilih hidup berkecukupan bergerak, cukup pula makan. Ada pula orang yang berkelebihan makan tapi malas bergerak. Ya. Tuhan mengajarkan semakin kita menikmati hidup dengan kenikmatan, ada risiko. Ya. Semakin kita merasa nyaman, ada konsekuensi kita menghadapi risiko. Ketika kita memilih hidup berkelebihan, makan lama, ditambah pula kurang gerak, salamu ko berjalan kaki, kini naik motor, naik mobil, salamu ko naik tanggo, naik janjang, kini naik lift. Ya, kita dimanjakan oleh mesin. Ya, kita dimanjakan tidak lagi makan makanan alami. Kita dimanjakan tidak lagi makan seimbang buah dan sayur. Terpapar oleh penyedap, pengembang, pengawet. Ya, ada risiko. Ya, ada risiko disregulasi imun, penyakit-penyakit vaskuler, penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, serangan jantung, dan lemak darah tinggi. Ya. Dan kalau diabetes, darah tinggi, lemak tinggi itu kawin, maka lahirlah penyakit anak-anaknya, lahirlah cucu-cucunya. Jadi ada penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit otak, alat vital, kemaluan, ya. Dan kalau luka kita akan lama sembuh, ya. Ya, itulah konsekuensi daripada hidup menikmat. Dan ternyata puasa diteliti orang sekarang. Apa pengaruh daripada puasa terhadap respon imun? Maka adalah salah seorang ahli dari Jepang meneliti ada pengaruh puasa Ramadan terhadap autofagi dan sistem kekebalan tubuh. Jadi setiap saat tubuh kita akan mengalami kerusakan yang mengakibatkan dihasilkannya sampah-sampah daripada kerusakan tadi. Sampah-sampah itu berupa sitokin inflamasi, produk-produk dari bakteri atau tubuh kita melawan bakteri, ya. Proses membersihkan diri itu disebut dengan autofagi. Dalam kehidupan sehari-hari di mana kita tetap makan, autofagi ini kalah dibanding dengan proses metabolisme energi kita, ya. Jadi tubuh kita lebih banyak, energi tubuh kita lebih banyak untuk proses mengolah makanan. Jadi dengan penelitian ini, dulu anggapan orang kalau kita puasa, badan kita latih, kita akan gampang dapat penyakit. Diteliti oleh ahli Jepang dengan pola terbalik. Mungkin puasa itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan. Maka ditelitilah efek daripada puasa. Ternyata efek daripada puasa ini efeknya adalah proses autofagi tadi. Diteliti proses autofagi pada orang yang puasa ini, ya.
ternyata autofagi pada orang puasa itu lebih tinggi ya, lebih dominan, sehingga proses recycling merubah sampah menjadi protein asam amino yang baik itu berlangsung berketerusan ya, di mana didapatkan dengan parameter-parameter didapatkan ternyata sitokin inflamasi pada orang yang puasa intermittent itu ternyata meningkat, CRP-nya menurun, kemudian penyakit-penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dan penyakit-penyakit imun ternyata terkendali selama puasa Ramadan. Ya, jadi ahli Jepang kok berkesimpulan pembentukan recycling autopagi dengan puasa 8-10 jam baik untuk proses pekerjaan imunologi. Jadi sarjana Jepang itu merekomendasikan kita puasa 8-10 jam. Ya. Dan kesimpulan dari penelitian beliau, ternyata puasa Ramadan terbukti mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Artinya puasa tidak akan membuat daya tahan tubuh kita turun, malah terbalik. Puasalah yang membuat daya tahan tubuh kita membaik ya. Dan begitu juga penelitian pada wanita hamil setelah 3-6 bulan diteliti, ternyata perkembangan janinnya bagus dan kondisi ibunya bagus ya. Puasa pada orang penyakit jantung ternyata menguntungkan terhadap perbaikan kadar lemak darahnya ya, terhadap menurunnya kadar-kadar reaktif oksidatif di badan orang tersebut ya. Begitu juga pada pasien-pasien asma. Ternyata orang asma selama bulan puasa hampir tidak ada serangan ya. Ya. Kenapa demikian? Kenapa hasilnya berlawanan? Dengan tadi kita puasa tidak makan, badan kita latih, harusnya kita gampang penyakit, tapi tidak. Ternyata puasa malah sebaliknya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi ahli Jepang tadi berkesimpulan puasa memperbaiki imun tubuh karena dua hal. Yang pertama karena hati kita senang. Yang kedua adalah aktivitas kita seimbang ya. Aktivitas kita seimbang. Terbukti atlet-atlet yang tetap menjalani latihan puasa dengan mengurangi pola latihannya dan ini tetap puasa, ternyata daya tubuhnya dan massa ototnya adalah yang terbaik oleh ahli penelitian. Jadi demikianlah hubungan antara puasa dengan kesehatan, dengan tips sebagai berikut. Tetaplah berpuasa sebagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Penuhilah keseimbangan antara karbohidrat, lemak dan protein. Ya. Kita harus mencukupi kalori, ya. Kemudian harus cukup minum air, ya. Kemudian jangan lupa mengkonsumsi buah dan sayur, dan dianjurkan mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks ya. Salah satunya adalah kurma. Ada 6 keuntungan kurma. Yang pertama, kurma itu mengandung karbohidrat, mengandung vitamin, baik vitamin A, vitamin B dan vitamin C. Kemudian dengan makan kurma kita kenyangnya lebih lama. Kemudian kurma juga meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar pencernaan dan menstabilkan gula serta bagus untuk jantung. Yang terakhir adalah tilawah ya. Tilawah dan murotal ya. Selama Ramadan ini kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan cara murotal, tilawah, tadarus, dan tartil. Jadi ada salah satu sarjana kesehatan di Yogyakarta meneliti bahwa terdapat perbedaan bermakna mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang stres karena penelitian, karena tugas, disuruhnya mendengarkan Al-Quran.
dan disuruhnya dengan tilawah dan disuruh dengan tartil. Ternyata dengan membaca Al-Quran dengan tartil berbeda bermakna menurunkan stres mahasiswa pada tingkat akhir dibanding mahasiswa yang hanya mendengarkan Al-Quran melalui murotal saja. Ya, dapat dibuktikan dengan tadarus, dengan membaca Al-Quran secara tartil akan membuat pola tidur mahasiswa yang stres ini lebih berkualitas. Demikianlah al-haqqu min rabbik, semua kebenaran itu adalah dari Allah, wa ma antal balagh, dan kami ku hanyalah menyampaikan. Kalau ada talabih terkurang, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.